Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zahra Abidah, NIM 2402020084. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan desain pembelajaran yang sudah saya rancang sebelumnya, yaitu desain pembelajaran menyimak teks negosiasi dan teks puisi dengan model problem-based learning berbantuan media audiovisual untuk siswa fase E kelas 10. Latar belakang desain pembelajaran ini, yaitu pembelajaran menyimak di kelas 10, penting karena menjadi dasar bagi kemampuan berbahasa dan berpikir kritis siswa. Alasan saya memilih teks negosiasi dan teks puisi karena keduanya sama-sama melatih kemampuan untuk memahami pesan. Teks negosiasi yang berfokus pada pemahaman dan kesepakatan, sedangkan teks puisi berfokus pada menumbuhkan kepekaan bahasa dan makna. Namun realita di sekolah, kegiatan menyimak masih sering pasif, sehingga siswa kurang adanya pelatihan menilai isi teks secara mendalam. Kurikulum Merdeka dengan pendekatan deep learning menekan proses belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, sekaligus untuk mewujudkan 8 profil lulusan. Melalui model problem-based learning dan media audiovisual yang saya pilih, diharapkan kegiatan menyimak dapat menjadi lebih aktif, kontekstual, dan menarik. Capaian pembelajaran untuk fase E, khususnya kelas 10, pertama, mengevaluasi gagasan, pandangan, arah, dan atau pesan dari teks non-sastra berbentuk teks aural, yaitu teks yang dibacakan dan atau didengarkan. Kemudian, mengevaluasi unsur intrinsik dan ekstrinsik teks sastra berbentuk teks aural. Adapun tujuan pembelajarannya, melalui kegiatan menyimak, siswa kelas 10 dapat mengevaluasi gagasan, pandangan, arah, dan atau pesan dari teks non-sastra berbentuk teks aural dengan tepat. Kemudian melalui kegiatan menyimak, siswa kelas 10 dapat mengevaluasi unsur intrinsik dan ekstrinsik teks sastra berbentuk teks aural dengan tepat. Desain pembelajaran berikut merupakan desain pembelajaran teks negosiasi yang sudah saya buat sebelumnya. Di sini ada teks aural yang saya gunakan sebagai contoh dalam desain pembelajaran ini, yaitu tentang negosiasi mangga. Pada tahap pertama, pembuka pembelajaran. Pertama, guru menyapa peserta didik dengan ramah, menanyakan kabar, dan mengondisikan kelas. Kemudian, guru menayangkan cuplikan dialog negosiasi sederhana dan mengajukan pertanyaan pemantik, seperti apakah kalian pernah melakukan negosiasi, kemudian apa tujuan kalian bernegosiasi, dan kesepakatan apa yang didapat setelah bernegosiasi. Kemudian guru menjelaskan materi tentang negosiasi. Selanjutnya, guru menjelaskan manfaat negosiasi bagi kehidupan nyata. Misalnya, teks negosiasi ini bermanfaat untuk mengatur jadwal kegiatan atau membuat keputusan. Dan selanjutnya, guru menjelaskan alur kegiatan pembelajaran. Pertama dimulai dengan menyimak video, menganalisis isi teks bersama, dan menyusun teks negosiasi mandiri. Inti pembelajaran, pada tahap pemodelan, guru memutar video negosiasi mangga dan meminta siswa untuk mencatat hal-hal penting, seperti struktur teks, kemudian argumen yang disampaikan, kesepakatan yang dicapai, dan bahasa yang atau kosakata yang sering digunakan. Selanjutnya, pada membangun teks bersama, guru mengajak siswa untuk menyusun teks negosiasi baru secara berkelompok atau kolaboratif berdasarkan situasi yang dekat dengan mereka. Misalnya, menyusun teks untuk contoh teks negosiasi untuk mengajukan proposal kegiatan. Kemudian, pada tahap pembentuk membuat teks negosiasi bersama ini, tiap kelompok diminta untuk membuat teks negosiasi dengan memperhatikan struktur,
isi kesepakatan, dan kesenangan berbahasa. Guru sebelumnya juga memberikan arahan mengenai bagaimana argumen yang logis, kemudian alasan yang sesuai, dan diksi yang santun. Pada tahap membangun teks mandiri, setiap kelompok menampilkan hasil negosiasi untuk dibacakan di depan kelas. Siswa lain bertugas untuk menyimak dialog tersebut dan memberikan komentar ataupun tanggapan. Seperti apakah negosiasi tadi sudah adil dan efektif, dan sebagainya. Kemudian pada tahap penutup pembelajaran, yang pertama membuat rangkuman atau simpulan. Guru dan siswa bersama-sama membuat simpulan mengenai pembelajaran, seperti struktur negosiasi dan tujuan negosiasi. Kemudian melakukan penilaian hasil atau post-test dengan cara siswa diberikan tabel tugas individu untuk menganalisis teks aura lain yang disimak. Kemudian guru memberikan tabel evaluasi atau tabel analisis yang berisi kolom seperti topik pada negosiasi, kemudian pihak yang terlibat siapa saja, kemudian gagasan utama dari teks tersebut, kesepakatan yang dicapai, dan isi atau pesan dari teks tersebut. Kemudian memberikan umpan balik berupa apresiasi mengenai pembelajaran kali ini. Selanjutnya, refleksi pembelajaran. Lanjut merencanakan kegiatan tindak lanjut berupa pengayaan, dan terakhir menyampaikan rencana pembelajaran berikutnya. Seperti pada pembelajaran atau pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang membandingkan isi teks negosiasi. Kemudian, desain pembelajaran teks puisi. Berikut merupakan puisi Padamu Jua karya Amir Hamzah yang saya gunakan untuk contoh pada desain pembelajaran ini. Pada tahap pertama, pembuka pembelajaran. Guru menyapa siswa dan memastikan alat audio ataupun proyektor ataupun smart TV dapat berfungsi dengan baik. Kemudian, guru mengajukan pertanyaan pemantik seperti kenapa, mengapa kata di puisi lebih indah daripada percakapan biasanya. Kemudian, apakah kalian pernah menemukan satu kata yang sederhana tetapi memiliki makna yang dalam? Selanjutnya, guru memberi gambaran singkat tentang pentingnya diksi. Dilanjut, guru menyampaikan nilai penting memahami diksi. Misalnya, melalui diksi, penyair itu dapat menyampaikan pandangan dan perasaannya. Lanjut, guru menjelaskan alur kegiatan pembelajaran, dimulai dengan menyimak puisi, kemudian menganalisis diksi bersama, dan menyusun arti atau makna diksi secara mandiri. Pada tahap inti pembelajaran, pada tahap pemodelan, guru memutar video puisi Padamu Jua karya Amir Hamzah, dan siswa diminta untuk menyimak diksi dalam puisi tersebut. Kemudian mencatat kata yang dianggap indah, suasana yang muncul dari diksi, dan makna yang dirasakan setelah menyimak puisi tadi. Kemudian membangun teks bersama, guru dan siswa bersama-sama membahas makna dari diksi yang telah ditemukan dalam puisi tadi. Misalnya, menemukan kata atau diksi kandil kemerlap, dan kemudian dibahas, kira-kira apa makna kandil kemerlap itu? Contoh lainnya, menemukan diksi pulang. Nah, pada diksi pulang itu, makna pulang itu mengarah pada kembali setelah bepergian lama atau kembali ke tempat yang jauh lebih tenang, seperti itu. Kemudian pada membangun teks mandiri, siswa diminta untuk menjelaskan diksi dan makna. Kemudian siswa membacakan hasil pemahamannya di depan kelas, sementara siswa lain memberikan tanggapan. Pada tahap penutup pembelajaran, membuat rangkuman dan simpulan secara bersama-sama, guru dan siswa membuat rangkuman mengenai diksi dalam puisi. Kemudian melakukan penilaian hasil atau post-test
Siswa menyimak teks aural lain atau teks aural puisi lain, kemudian diberikan tabel analisis untuk diisi. Pada tabel tersebut, kolomnya berisi isi atau pesan, kemudian diksi yang menonjol, makna dari diksi, dan hubungan diksi dengan suasana. Selanjutnya memberikan umpan balik berupa apresiasi, merefleksi pembelajaran puisi kali ini. Siswa diminta untuk menuliskan pengalaman setelah menyimak puisi, tentang perasaan ketika menyimak puisi, kemudian tentang apakah mereka menemukan makna puisi yang lain, seperti itu. Kemudian merencanakan kegiatan tindak lanjut. Mahasiswa diminta untuk mencari satu puisi karya penyair Indonesia, contohnya Chairil Anwar, seperti Djoko Damono, dan lain-lain. Kemudian terakhir menyampaikan rencana pembelajaran berikutnya. Misal pada pembelajaran atau pertemuan berikutnya akan membahas mengenai imaji dan majas dalam puisi. Simpulan pada desain pembelajaran ini yaitu desain pembelajaran menyimak teks negosiasi dan puisi berbasis problem-based learning dengan media audiovisual mendorong siswa fase E, khususnya kelas 10, untuk berpikir kritis, kreatif, reflektif, serta mampu menilai gagasan, pesan, dan keindahan bahasa melalui teks aural. Pembelajaran ini menempatkan siswa sebagai pusat kegiatan belajar dan mengintegrasikan prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, sehingga proses belajar menjadi lebih aktif, kontekstual, dan apresiatif. Saran, guru bahasa Indonesia disarankan untuk menerapkan desain pembelajaran ini secara kontekstual dengan memadukan problem learning, media audiovisual, dan kegiatan refleksi agar siswa dapat menyimak dengan lebih aktif, memahami makna teks, serta menikmati proses belajar secara dinamis dan menyenangkan. Sekian pemaparan desain pembelajaran dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.